Ngopi dulu tuh. Boleh. Oh boleh. Boleh. Oh iya. Kirain saya nggak boleh ngopi. Boleh. Ayo hidup dulu. Dari 100%, Iya. kita teh 70% buat brand. Hidup kita teh 30%-nya buat keluarga. So, kebayang kan totalitas orang yang menggeluti industri kreatif? Emang dulu megang brand apa, Kang? Dulu di brand apa aja? Saya ada pernah di 3 brand. Apa yang aja? paling lama itu saya kerja di Wadezik. Nah, kalau tuh. ada yang pasti pada tahu lah. yang pernah yang Iya. tahu Orang Bandung brand masa namanya nggak tahu Orang Wadezik? Bandung pasti nggak tahu Wadezik. Wadezik. Atau WDZG gitu, yang terkenal dengan Yerusalem gitu. Jadi pasti orang bakal ya kalau ada yang tahu. Saya pernah kerja di sana gitu lumayan lama, jenjangnya lumayan lama juga, dan saya menikmati itu gitu. Hai teman-teman, balik lagi nih ke Mantralogi di acara Mantra Talk About. Banyak ada bintang tamu sih hari ini. Sebelumnya nih kenalin dulu, bersiapa? Hai, aku Adel. Nih, dan narasumber kita hari ini kita kedatangan tamu. Siapa nih? Saya Ikram. Tadi mah Pino tadi mah. Masih terkenalan Pino. Tadi di backstage beda. Itu alias. Aduh. Jadi ini Kang Ikram. Ya Kang Yuda. Oh iya, saya Yuda ya. Gitu. Jadi hari ini kita bakal ngomongin soal brand bareng Kang Ikram. Ada ngebahas putar hal-hal yang berkaitan dengan brand. Siap ya Kang? Siap. Justru Abi dia. Harus siap-siap nih. Siap. Nih. Iya lupa. Hari ini kita disponsori nih. Ada sponsor. Apa sih? Everlasting. Gimana sih Del? Everlasting tuh? Nih, aku bacain ya slogannya. Weh. Get out from your comfort zone and start the adventure to get the best way to learn. Artinya nanti ada di bawah ini ya. Kang, Ya. artinya apa Kang? Jadi apa ya? Jangan Nanti mungkinnya bisa cek Instagramnya mungkin ya, karena lebih Everlasting. Nah, Everlasting. Yang di follow. Oke, jadi gimana nih Del buat mulainya teh brand? Kalau masalah ngebahas brand tuh luas lah ya. Iya, luas. Apalagi skupnya skupnya banyaknya Kang. ada yang lebih dulu juga dari saya, lebih lama juga berkecimpung Di sini kita sebagai dari kacamata yang awam, nggak tahu nih. Nggak tahu banget nih. Makanya kita pengen tahu. Pengen tahu nih, makanya ngajak ngobrol Kang Ikram Ikram di sini tuh. Jadi gimana sok Del? Mulai dulu aja. Kang Ikram nih Paling gimana? aku penasaran nih dari tadi. Emang pekerjaan Kang Ikram tuh apa sih? Kalau dulu yang udah sih, saya di promo. Pernah ada saya di salah satu brand lokal di Bandung juga. Saya pernah jadi promo di sana. Terus di brand lumayan lama saya kerja di bidang promo Kang. di promo itu lumayan lama, dari Promo udah tuh hampir kayak marketing bukan sih Kang? bukan Oh, sih. beda ya? Beda. Kalau promo dan marketing. Promo di bidang brand di bidang brand ya. Nah, sekarang juga masih, cuman udah beda brand sekarang tuh. Beda Beda brand gitu. Di promo juga, terus merangkap di managing director juga gitu. Jadi sebenarnya fleksibel sih kerjaan, cuman utamanya di promo. Sebenarnya utamanya di divisi promo lah intinya. Udah berapa lama Kang terjun di dunia brand? Dari saya pernah di beberapa brand juga. Jadi total udah 10 tahun lebih lah. 10 tahun lebih di 4 brand berbeda gitu. 4 brand 10 tahun. 10 tahun lah gitu. Cuman di brand yang berbeda-beda gitu. Tuh, Del, 10 tahun banyak banget nih. Keren banget. Del, tanya aja. Aku Berarti gimana Del? 10 tahun tuh udah dapat manis, pahit, asam, manis dan lain sebagainya. Manis ada, asam ada, pahit ada gitu. Cuman kebanyakan mah asam lah gitu. Asamnya banyak lah. Pahitnya apalagi gitu ya. Oke. Manisnya sih ya kerja teh kan
saya nyebutnya ladang ibadah lah ya. Iya. Jadi saya sekali. Jadi saya mengikuti karena passionnya di sana, passion untuk menggeluti industri clothing ya. Jadi passionnya di sana. Jadi yang kita kerjain itu emang benar-benar fun aja kita mengerjakan dengan apa yang kita suka gitu. Berarti saya tuh kerja dengan apa yang saya suka gitu. Emang udah di sana, ketertarikannya di sana gitu. Emang dari awal udah sengaja pengen dari zaman SMK pengen jadi desainer atau yang kerjanya di bidang brand kayak gitu? Kebetulan saya enggak, justru saya dulu cita-cita itu jadi penceramah saya. Jadi penceramah sama jadi astronot dulu tuh. Guru besar. Bener, saya tuh justru dulu tuh jadi astronot gitu. Kalau orang lain dulu saya ditanya di SD saya pengen jadi apa, polisi, saya tuh pengen jadi astronot. Polisi. Kayak gitu saya tuh kayaknya asik gitu jalan-jalan di sana gitu. Tapi ya nggak ada yang jalurnya nggak ada jalurnya. Gitu. Jadi kayak belum menemukan. Jadi akhirnya ya. Dan sebenarnya ke dunia fashion ini teh kecebur lah ibaratnya mah. Kecebur. Oh iya, keceburnya 10 tahun ya. Itu tanggung basah gitu. Jadi maksudnya jadi kalau berenang mah jangan dikit lah, basahnya langsung aja jeburin gitu. Nah, saya tuh tipikal orang yang dulu justru di awal itu nggak pede gitu kerja di dunia clothing tuh. Oke. Nah, itu gimana? Kayaknya tuh saya tuh minder duluan justru dulu tuh. Ini keren-keren gini. Kalau kata sekarang insecure. Saya tuh tipikal orang yang insecure. Enggak, kayaknya dunia clothing teh dengan tanda kutip lain ikram banget lah, bukan saya banget gitu. Ada orang kayaknya jadi astronot tadinya gitu kan. Tapi karena memang kebutuhan dan lain-lain ya, akhirnya adalah rezekinya di sana kerja. Justru awalnya dulu sebagai shopkeeper, jaga toko untuk beberapa brand sampai akhirnya saya ditunjuk oleh salah satu brand Bandung guys. Brand Bandung. Brand Bandung udah lama juga, brandnya udah lama. Akhirnya saya ditunjuk jadi promo. Ya sampai sekarang saya kerja di tempat lain juga sebagai promo gitu. Oke, berarti saya nggak tahu menahu sebenarnya promo itu apa. Awal mulanya tuh gimana? Jadi berarti karena ngobrol-ngobrol, riung-riung gitu kan. Dapat ilmunya dari mana gitu kan? Emang dari sekolah kan nggak ada belajarnya kayaknya. Nggak ada ya? Nggak ada. Soal branding kan? Pelajaran sebenarnya adanya di jalan kalau yang saya lihat, karena emang nggak ada pelajaran, nggak ada teori yang tertulis gitu promotor seperti apa gitu, nggak ada. Emang dari pertemanan jadi saya tahu promo itu gimana ya, channel promo itu gini harus ngepromoin brandnya seperti apa gitu. Tapi tetap balik lagi warna orang promo itu yang bakal mempengaruhi si brand menurut saya gitu. Jadi walaupun kita ngobrol nangkring teman-teman sama kerja di bagian promo di brand lain gitu, obrolannya sama gitu tentang promo mau gimana langkah-langkahnya, cuman tetap yang menjalankan kan nanti saya sama tim saya sama tim yang menjalankan, dan warnanya pasti beda-beda. Oke. Nih Kang, gimana Del? Aduh. Nih Kang, kayaknya lanjut, kan di sini masih ada nih yang kayaknya susah untuk membedakan brand dan produk. Itu tuh setahu aku itu hal yang berbeda kan. Iya. Tapi ada nih orang-orang yang emang dia tuh beranggapan brand dengan produk tuh sama. Brand dengan gimana tuh Kang? Kalau brand ya udah jelas itu brand tuh merek. Ya. Brand tuh merek. Boleh saya sebutin mungkin ya? Oh iya, silakan. Wadezik, Ultraforcepan itu kan merek ya. Iya. Kalau clothing gini tadi, produk clothing itu emang pakaiannya. Clothing itu pakaian, jadi si brand mereknya. Itu emang udah saya Yuda mau bikin merek. Merek apa gitu kan namanya, misalnya taruh kata Everlasting. Misalnya merek namanya Everlasting nih kan. Itu kan merek. Nah, nanti kalau di Everlasting itu bikin produk t-shirt, nah itu clothingnya gitu. Clothing lainnya brand. Nah, itu beda. Jadi brand sama produk itu hal yang sangat berbeda. Oke. Di brand itu kan Kang, setiap brand kan punya ciri khasnya masing-masing kan. Gimana sih cara Akang sebagai di bidang promo itu buat menyampaikan dari ciri khas tiap desain brand ini? Pengen menonjolkan nih ceritanya gimana sih gitu, ciri khasnya tuh. Kalau ciri khas sih setiap brand itu beda-beda ya pasti.
karena orang yang kerjanya juga beda-beda, SDM yang ada juga beda-beda, udah pasti ciri khas brand itu pasti bakal keluar dengan sendirinya gitu. Terus kalau masalah misalnya ada pembeda satu sama lain gitu, tapi misalnya taruh kata gini lah, desain si brand A sama brand B itu beda desainnya, tapi produknya sama, clothing gitu misalnya. Nah itu kan balik lagi sumber pemikiran desain dari si teman-teman tim di sana seperti apa, bentuk marketingnya seperti apa, promonya seperti apa, itu pasti beda-beda dari segi warna apa yang dihasilkan gitu kan, maksudnya ciri khasnya atau gimana. Kayak misalnya ada brand yang memang mainnya di t-shirt basic, warna-warna pastel, dia cuma nulisin brand di sini, nama brandnya dia kecil. Itu kan udah jadi ciri khasnya dia sendiri ya sih, kayak gitu. Nah terus kadang ada memang yang dia tuh mainnya rame, desain rame depan belakang gitu kan, sebenarnya udah jadi ciri khas ya, ciri khas mereka gitu, ciri khas si brand-brand tertentu. Si brand itu ingin ngebahas apa, menyampaikan apa yang mau disampaikan si brand, bisa nggak si brand itu menyampaikannya lewat desain gitu. Misalnya kalau boleh mungkin nyerempet sedikit ya. Ya, gimana? Bisa jadi si desain itu jadi bentuk protes terhadap lingkungan sekitar. Mensuarakan itu desain itu kan ya. Taruh kata brand. Kita tahu misalnya buang sampah ke sungai itu nggak boleh kan? Nggak boleh. Yuda udah ngasih tahu ke orang, ngasih teguran. Pakai bahasa Jerman saya nggak apa? Boleh. Silakan. Tong micen sampah Alungan kita bakal banjir, bener nggak sih? Bener. Tapi tetap dilakuin orang. Enggak sebenarnya desain kaosna jangan dilarang buang sampah ke sungai. Kaosna aya, omongan aya, teguran aya, anggarannya dilakukan. Kumaha eta Kang? Aduh, nggak kan bingung kan bentuk protesnya. Kumaha deui? Geus walungan mah di. Yang penting mah orang ngejualkeun brand. Yang penting kamu udah menyampaikan itu. Mensuarakan orang mau menerima atau tidak kan balik lagi kan. Intinya itu sama kayak desain pun harus berbicara gitu. Kalau kata saya ya, desain itu harus punya message, harus punya pesan yang mau disampaikan. Tapi balik lagi ke yang punya merek. Iya sih. Dia mau mengikuti tren yang ada. Iya. Tren sekarang lagi rame desain model seperti ini. Iya. Ikutin. Kamu tahu makna desain tersebut enggak? Ada yang gitu, ada yang saya ngerti desain tersebut larinya mau kemana. Apa yang disampaikan di sana tersebut, ada brand yang seperti itu, banyak lah gitu brand-brand sekarang tuh, justru brand Bandung itu keren-keren gitu, kayak 347, Wadazig dan lain-lain brand-brand Bandung sekarang itu desain-desainnya udah bisa speak up gitu, udah bisa menyampaikan pesan tanpa harus ditulis gede-gede di bold misalnya, jangan bold atau gimana. Dia udah tahu gitu, dia udah menyampaikan itulah bentuk desain. Apalagi nih kan di Bandung ya, apalagi sekelas Bandung, brand tuh banyak banget ya. Banyak tuh, berantakan. Banyak tiap hari di mana-mana ada. Justru tiap hari bakal keluar brand baru kata saya gitu. Mau beli brand, mau pilih brand itu pusing. Dari range harga serendah mungkin, yang katain baju 50.000 lah. Brand juga ada yang menjual harganya 50.000 sampai ke 400-500 kan. Bingung tuh mikirnya. Terus gimana sih Kang? Kan sekarang banyak lah brand-brand baru yang muncul kan, terutama di Bandung kan gitu. Buat brand baru gimana sih caranya buat mereka bisa bersaing di persaingan brand ini? Apalagi kan di Bandung banyak banget brand yang namanya udah besar gitu kan. Jadi ini buat teman-teman mungkin yang ada pengen orang mau bikin brand atau itu kan baru ya. Biar dapet tipsnya gimana sih cara biar bisa bersaing gitu kan? Tipsnya ya, kalau tips mah nggak ada, saya juga bingung ya. Saya juga punya clothing line tapi nggak laku. Karena belum nggak tahu jadi apa ya. Cara orang mempromokan itu beda-beda. Cara orang marketing tiap brand itu beda-beda. Jadi menurut saya yang baik yang mana, yang bagus yang mana, sekarang tuh abu-abu. Yang saya lihat tuh abu-abu aja dari kacamata saya ini, tapi nggak tahu dari kacamata teman-teman yang lain di industri. Orang itu kadang misalnya ya kadang saya juga pernah ngobrol di mana, gimana sih caranya brand yang dipegang lo bisa maju, bisa besar atau bisa gimana gitu. Itu kan
ada cara-cara tertentu gitu ya, maksud saya. Kalau saya itu dulu punya mindset itu masalah bagus tidaknya produk, intinya brand ini teh harus bahasa Jerman, baik lagi ke bahasa Jerman yang tadi. Brand ini harus diomongin. Brand ini teh harus kontroversi gitu. Boleh, bisa dibilang kontroversi. Brand itu harus nakal, harus berarti biar kasohor gitu kan bahasa Jermannya. Jadi biar apa ya? Biar orang teh ngeh. Orang jadi bisa bahasa Jerman. Biar orang teh ngeh ya, maksud saya itu biar orang teh ngeh gitu bahwa ada brand ini gini. Gitu misalnya. Biar kelihatan sama orang-orang ya. Saya tuh seneng bikin yang kayak gitu sama di tempat kerja saya yang dulu atau yang sekarang juga saya pola yang sama tetap tempat kerja yang dulu. Emang dulu megang brand apa, Kang? Dulu di brand apa aja? Saya ada pernah di 3 brand. Yang paling lama itu saya kerja di Wadezig. Kalau ada yang pasti pada tahu lah. Yang tahu Bandung masa nggak tahu Wadezig? Pasti nggak tahu Wadezig atau WDZG gitu, yang terkenal dengan Yerusalem gitu. Jadi pasti orang bakal ya kalau ada yang tahu. Saya pernah kerja di sana gitu lumayan lama. Jenjangnya lumayan lama juga dan saya menikmati itu gitu di sana. Jadi balik lagi ke yang tadi atau mau lanjut tuh. Jadi ngebahas yang tadi. Saya tuh pengennya brand tuh jadi omongan ya, jadi apa ya? Kayak misalnya kalau di kelas itu ada geng anak-anak nakal yang suka ngerjain PR sama anak-anak yang suka datang cepat ke kelas. Nah, saya itu milih jadi siswa yang duduk di belakang, kerjanya nyontek, terus bikin. Nah, itu yang sok lah kalau reuni pasti yang diingat kan itu ya. Iya sih. Anak-anak yang di belakang. Nah, kayak gitu ya, saya pengennya yang diingat itu gitu, dari brand yang pernah saya kerja di sana gitu. Saya mindset saya gitu, brand itu harus nakal, harus bisa speak up gitu, harus karena kita tuh di gerbong yang sama gitu. Kalau di industri kreatif, di industri clothing deh, brand pionirnya di depan misalnya, tiba-tiba saya bikin brand sendiri di belakang, gimana caranya yang di depan bisa ngeliat ke belakang? Ya, salah satunya ribut lah gitu. Maksudnya ribut dalam arti yang positif ya. Berkarya, dari kerjasama dengan orang, bikin itu brand sekeren mungkin lah gitu. Kalau ngomongin originalitas mah abu-abu ya. Iya ya. Ya sekarang bohong lah kalau kamu bikin brand tuh harus original gitu. Ya, kalau saya angkat tangan, nggak tahu nih kalau emang benar ada yang bisa bikin brand original ya. Bisa. Gimana lagi deh? Tadi tuh sebelum yang ini ada yang pesan-pesan itu tuh yang ada bahasa Jermannya nih. Aku mau nanya, gimana sih pengemasan pesan yang tadi yang mau disampaikan nih, biar bisa tersampaikan dan diterima sama si konsumen atau si calon konsumen yang emang ngeliat brand kita itu gitu. Intinya desain bisa berbicara mungkin ya. Iya. Gitu. Ada desain yang udah memang dari gambarnya desainnya udah berbicara sendiri ya, tanpa diartikan atau dituliskan gitu kan. Iya. Contohnya Kang, biar mungkin paham netizen gitu kan. Maksudnya gini, maksud saya tuh masalah brand ini desain bisa speak up atau tidak kan, kita balikin lagi ke orang yang mengolahnya. Desainernya iya, pemikiran dari teman-teman tim di industri bagian kreatifnya mereka gitu kan. Sekarang kalau saya pikir brand yang bisa speak up dalam segi desain itu udah banyak banget gitu, tanpa mereka harus menjelaskan apa-apa di desainnya, tapi orang udah ngeh gitu. Udah banyak brand-brand yang seperti itu. Misalnya contohnya Kang, langsung aja. Kalau saya nggak menyebut brand juga ya. Tadi udah nyebutin. Jadi ada beberapa brand yang memang kadang kebalikan dari si isu. Misalnya ada isu yang lagi diangkat nih. Isu berbalik ke beberapa bulan kemarin, Black Lives Matter, kalau pernah dengar. Itu gimana? Belum nggak tahu tuh. Ada isu lah di luar sana, isu tentang ras kulit hitam yang diperlakukan tidak seperti tidak manusiawi lah ya. Akhirnya semua brand itu bikin t-shirt Black Lives Matter. Bentuk penghargaannya gitu ya? Bukan bentuk penghargaan, jadi lebih ke aware-nya mereka tuh bahwa
jangan loh gitu teh. Itu kali ya. Untuk melakukan Solidaritas. rasisme itu jangan gitu. Ada yang seperti itu gitu. Wih. Nah, semua di feed di Instagram saya lihat tuh mereka ngangkat isu itu gitu. Nah, tanpa orang cukup main kata-kata aja kan orang udah kan. Iya sih. Kita tuh jangan gini loh, jangan gitu. Tapi tetap banyak orang yang melakukan hal tersebut misalnya Iya. kan. Kayak misalnya membuli itu nggak boleh nih. Nggak boleh. Tapi bikin desain stop bullying misalnya. Kalau nggak gambar kan, gambar Tapi kan. orang tetap melakukan itu. Nah, itu kadang sekarang sudah ada yang masih relevan, ada yang tidak. Si desain itu bisa mempengaruhi Tapi banyak juga ya mindset kan orang. itu desain dari brand yang mempengaruhi ke banyak orang itu kan. Iya, Apalagi pasti. apalagi banyak kan brand itu kan banyak banget ya dengan ciri khas desainnya masing-masing. Bahkan sampai ada orang yang menggilai Fanatik. fanatik. Wah, resep pisan pokona kan desain ieu mah urang mah jelema everlasting pisan misalkan kayak gitu kan. Iya, ada. Misalkan deh. Ada yang kayak gitu. Jadi memang Itu emang gimana cara di bagian promosi bisa nyampein gitu sih? intinya konsistensi Konsistensi. dengan apa yang terbuat dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah dikerjakan gitu. Balik lagi kayak beberapa brand ada yang konsisten membawa isu perdamaian misalnya. Iya. Membawa isu saya pernah lihat menjamurnya beberapa clothing brand lokal yang religius dan iya, tahu. desainnya religius semua. Mereka kuat identitasnya di religius gitu kan, keagamaan. Sekali lagi kayak misalnya Chef Palestine dan lain-lain gitu. Itu pernah ada satu masa di Bandung sendiri tren muslim apparel clothing, muslim apparel. Menurut saya itu ya bagus gitu. Maksud saya ada warna baru di industri clothing itu bagus gitu, itu sangat bagus lah maksud saya gitu. Jadi ada warna gitu. Nah, kayak gitu juga yang memang harus kita lestarikan, maksudnya bukan dilestarikan, yang harus kita dipertahankan kan, itulah dikembangin lagi. Nah, kayak gitu. Kayak misalnya dari segi konsisten sendiri, kita tuh mau larinya ke arah mana gitu. Si brand ini tuh mau lari ke arah mana? Di tengah-tengah kita goyang enggak dengan konsistensi? Goyang enggak, misalnya kita udah konsisten dengan identitas, dengan aliran apa gitu. Iya. Aliran dangdut, tiba-tiba di tengah ada rock, pop masuk. Bakal berubah enggak sih genrenya gitu? Bakal berubah enggak sih? Apakah kuat mempertahankan si idealisme terus konsistensi gitu? Karena brand-brand besar yang masih bertahan sampai saat ini teh kuncinya konsisten. Tuh kan. Konsistensi, modal mah nomor 2. Sekian. Nomor hiji kata. Modal nomor sekian, konsisten sama warna yang dia bawa apa. Anggar konsisten modal. Itu kan ya sekarang saya jualan bakso tahu ya sekarang keluar juga udah ada bakso tahu kan. Iya. Bumbunya bumbu rica-rica. Kan itu yang beda kan? Iya. Sok bakso tahu bumbu rica-rica. Ini kan contoh gitu kan. Ya sama orang juga, saya mah konsisten lah bikin kaos. Ya sama, cuman kan apa yang ada membedakan? Ciri khasnya mungkin itu yang mereka bawa sampai saat ini. Nah, brand-brand itu menjadi besar karena konsistensi. Brand-brand ini menjadi besar karena memang dulunya juga ke scene gitu, ke industri ini juga memang pol-polan lah ibaratnya, habis-habisan gitu. Mereka lebih kadang mungkin ginilah logikanya, kerja di brand itu dari 100%, iya, kita teh 70% buat brand. Hidup kita teh 30%-nya buat keluarga. So, kebayang kan totalitas orang yang menggeluti industri kreatif tuh. Jadi masih mau masuk ke brand, kerja di bidang brand. Tapi kayak gitu. Ini 10 tahun bergelut loh. Maksud saya gitu. Pasti banyak manisnya juga. Iya, saya jadi sedih kalau ngomongin. Aduh. Sedih. Saya pernah berantem sama istri saya gara-gara kerjaan saya. Jangan salah gitu, saya pernah berantem. Saya pernah nggak ngeluangin waktu sama sekali buat keluarga. Gara-gara saya fokus di brand. Bukannya saya gila kerja, ya saya juga pengen ketemu istri. Cuman waktu yang gitu banyak lah gitu plus minusnya gitu. Tapi yang didapatkan alhamdulillah sekarang saya masih kerja di brand juga. Masih kerja di branding. Enggak, jadi apakah masih dimarahi istri? Intinya sih passion sebenarnya gitu, passion apa
suka gitu menikmati kerjaan ini, ininya dinikmati aja dulu gitu, menikmati kerjaan ini gitu. Jadi karena kerjaannya tuh ya ini emang kerjaan orang, passion orang banget gitu Nah kan. itu kayak gitu. Jadi Nggak ada kan pernah. orang kerja, saya main bola nih, passion di main bola gitu kan, ada yang kayak gitu. Nah kalau saya kan passionnya di industri ini gitu, karena brand. banyak lah yang belum saya gali juga dari industri ini, banyak juga yang saya belum tahu gitu dari industri ini gitu. Terus kedepannya seperti apa juga kan kita sama-sama masih belum tahu kan industri Oke, itu Kang. mau dibawa kemana gitu. Berarti tadi kan buat teman-teman atau orang di luar sana yang pengen membuat brand baru misalkan, salah satunya kan tadi ya jelas harus punya modalnya Del. Iya. Modal, konsistensi, berani juga. Nah, keberanian. Dan nggak mungkin berdiri sendiri juga ya kan? Maksudnya gimana berdiri sendiri? Ya brand mau saya punya nama brand misalkan Yuda Cloth misalkan gitu. Itu mau kalau pengen ngewujudinnya gimana tuh kan? Ya perlu butuh tim juga kan? Iya. Ya intinya kalau tim mah pasti ya. Iya kata. Tim mah pasti gitu. Terus kecuali kalau kamu bisa promo, kamu bisa marketing, kamu bisa gambar, kamu bisa produksi juga ya udah sendiri gitu. Cuman kan nggak mungkin deh kayaknya. Banyak juga yang memang yang harus dikerjakan gitu. Jadi intinya banyak pengorbanan lah dalam brandnya gitu, banyak pengorbanan, banyak waktu yang tersita juga di sana gitu. Jadi intinya sih lebih ke kita niat nggak bikin brandnya, niat nggak, jangan setengah-setengah gitu. Tapi ada yang didasari dengan asal-asalan atau nyobaan lah we. Itu ada gitu, banyak kejadian iseng bikin brand nih ternyata jadi halus, jadi gede, dan ada pemasukan dari situ, dia bisa ninggalin kerjaan utamanya buat ngurus brand itu. Nah itu yang banyak terjadi gitu. Ada yang memang saya jualan jago bikin clothing line aja sendiri gitu, ada yang seperti itu gitu. Tapi balik lagi kuncinya konsistensi intinya sih kalau yang saya garis bawahi. Aku mau nanya nih, cara ngepromosiin brand tapi pengen jadi top of mind gitu loh. Gimana tuh Kang caranya? Kan pasti nih banyak juga yang pengen tahu, teman-teman yang pengen tahu tuh cara ngepromosi ini gimana. Caranya sih beda-beda ya, mungkin dari teman-teman promo gitu punya karakter berbeda-beda, punya cara yang berbeda-beda gitu. Kalau saya sih dulu lebih melihat pasar dulu ya. Nah pasar dulu, misalnya taruh kata ramenya lagi apa gitu. Sekarang tuh ya di pasar itu lagi musim jualan mangga misalnya. Saya tuh pengennya justru jualan alpukat gitu. Jadi saya nyoba dulu nih, nyoba hal baru, lintas. Jadi misalnya sekarang lagi musim mangga, saya jualan alpukat. Jadi berbeda dulu. Nah kalau ternyata dengan jualan yang berbeda bisa menghasilkan, bisa laku, saya terusin tuh. Nah, tapi kalau enggak, kita lihat pasar. Kita cocok enggak jualan mangga gitu. Kalau misalnya enggak cocok, jangan dipaksain. Karena jadi inputnya nanti dia bakal jelek ke brand itu sendiri. Tapi gitu. Kang kebanyakan ya brand bergerak karena idealis mereka gini. Ada punya identitas ya nggak peduli musim apa. Sekarang musim intinya apa? Kayak dia menonjolkan ciri khas dia sendiri. Iya, memang ada yang seperti itu, ada yang memang ikut-ikutan tren yang ada, itu ada. Cuman dengan egoisme si brand itu sendiri ternyata bisa menghasilkan, itu udah bisa jadi top of mind menurut saya. Jadi idealisme kamu bisa diterima di customer, itu udah bisa jadi top of mind menurut saya. Aduh, itu situasi itu jadi asa tegang gini. Tadi mah nggak gini dah. Kang, tadi mah cenah badai kieu naon. Kang, kayaknya beresin ini aku pengen lebih banyak ngobrol nih. Boleh? Di belakang layar lah biar mereka nggak tahu. Boleh. Ngopi dulu atuh. Boleh. Boleh. Oh iya. Saya nggak boleh ngopi. Boleh. Ayo duduk. Terus Kang, gimana lagi ya soal brand awam gini? Kalau saya pribadi, setiap orang saya punya pemikiran, nggak tahu ya ini mah pemikiran saya dari mana gitu. Saya tuh
berpikiran setiap orang teh punya taste masing-masing, Oke. punya karakteristik masing-masing Betul. yang tidak, kadang saya males menonjolkan itu ke orang gitu. Jadi lebih baik kalau kamu punya ide, terus punya karakter, apalagi punya taste fashion yang bagus, Pengen dikeluarin. keluarin aja gitu. Dan brand salah satu buat Untuk fondasinya itu. buat fondasi mengeluarkan itu. Gitu tuh. kayaknya udah 30 menit nih kita ngobrol. Wah, nggak kerasa Nggak banget kerasa ya. banget. Nggak kerasa ya. Kang, Juga banyak ini kopi banget udah nih. habis ini. Aduh, Wah, aduh. beneran. Happy ya, Kang. Habis. Banyak Gimana banget ya? nih Kang ilmu yang aku dapet, Ya, Wah, iya. yang bisa diterima Ya, secara ini nih dari orang-orang yang awam yang nggak tahu ya. brand. Udah Pokoknya, ada gambaran ya dia, iya, gambaran. pokoknya aku mau ngobrol nih di balik layar Oh iya, biar lebih intim, biar lebih privacy gitu, asik. biar Boleh. lebih Ngobrol lagi. inilah pokoknya biar lebih Kamu mau ngobrol sama aku nggak? nggak usah lah, aku mau ngobrol bakal ikram aja. Oke. Maaf ya. Ya udah, buat kalian yang makin penasaran soal brand atau pengen obrolan lebih lanjut lagi, kalian bisa komen di bawah ini ya. Biar nanti mungkin bisa dibikin lagi video kelanjutannya atau yang lebih seru lagi. Kan masih bersedia kan? Boleh. Oh, Widih. Biar lebih luas Tapi obrolannya. kurang nggak bisa ngobrol sama Adel. Ya, kita musuhan. Ya udah, sampai ketemu lagi teman-teman. Makasih.